Pernah nggak kamu tiba-tiba kepikiran, nanti gimana ya hidup aku? Bisa sukses nggak ya? Kalau gagal gimana? Kalau nggak punya cukup uang buat keluarga gimana? Rasa takut sama masa depan itu manusiawi. Semua orang pernah ngerasain, tapi masalahnya kalau kita terus-terusan ke bawah sama rasa takut itu, kita bisa kehilangan momen berharga di masa sekarang. Di video ini, kita bakal ngobrol santai soal kenapa kita sering takut sama masa depan, apa penyebabnya, dan yang paling penting gimana cara menghadapinya. Biar kita bisa hidup lebih tenang tapi tetap berkembang. Aku mau cerita tentang seorang temanku, Dika. Dia punya pekerjaan cukup stabil, tapi tiap malam dia susah tidur. Kepalanya penuh pikiran, kalau nanti perusahaanku bangkrut gimana? Kalau aku sakit gimana? Kalau aku nggak bisa beli rumah gimana? Dika ini tipe orang yang selalu mikirin nanti, sampai-sampai dia lupa nikmatin sekarang. Akhirnya dia jadi gampang stres, gampang cemas, dan nggak fokus kerja. Padahal sebagian besar yang dia takutin itu belum tentu kejadian. Rasa takut itu punya fungsi penting, melindungi kita dari bahaya. Tapi kadang otak kita kelewatan overthinking dan menganggap semua hal di masa depan sebagai ancaman. Ada beberapa penyebab kenapa kita sering takut sama masa depan. 1, ketidakpastian. Manusia suka kepastian. Masalahnya masa depan itu penuh ketidakpastian dan itu bikin kita nggak nyaman. 2, pengalaman masa lalu. Kalau dulu pernah gagal, ditolak, atau kehilangan, kita cenderung bawa luka itu ke masa depan dan takut hal yang sama terulang. 3, tekanan sosial. Lingkungan sering jadi faktor besar. Lihat teman udah sukses, nikah, punya rumah. Kita jadi takut ketinggalan. 4, paparan berita negatif. Berita soal krisis ekonomi, bencana, atau PHK bikin otak kita selalu siap-siap menghadapi yang terburuk. Takut masa depan itu wajar, tapi kalau keterusan dampaknya bisa besar. Mental capek, kamu terus merasa terancam, padahal ancamannya belum tentu nyata. Hilang fokus, karena pikiran kebagi antara mengerjakan hari ini dan memikirkan nanti. Tidak berani ambil kesempatan. Kamu takut mencoba hal baru karena takut gagal. Kualitas hidup turun. Hidup jadi nggak tenang, selalu cemas. Oke, ini bagian yang paling penting. Gimana caranya kita bisa hadapi rasa takut masa depan tanpa harus pura-pura nggak peduli? Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba. 1, sadari bahwa rasa takut itu normal. Jangan lawan rasa takut dengan menyangkalnya. Akui kalau kamu takut, lalu tanyakan ya apa yang sebenarnya aku takutin. Kadang dengan menulisnya, rasa takut itu berkurang. 2, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Masa depan punya 2 bagian, hal yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa. Fokus ke yang bisa kamu atur sekarang. Skill, tabungan, hubungan baik, sisanya biarkan berjalan. 3, bikin rencana tapi fleksibel. Rencana itu penting, tapi jangan sampai kamu kaku. Dunia bisa berubah, jadi pastikan kamu siap menyesuaikan langkah. Part, latih mindfulness. Mindfulness adalah latihan untuk hadir di momen sekarang. Bisa lewat meditasi, olahraga, atau sekadar menikmati secangkir kopi tanpa mikirin kerjaan. 5, kurangi paparan yang bikin cemas. Kalau berita atau media sosial bikin kamu tambah takut, kurangi porsinya. Isi otak kamu dengan informasi yang membangun. 6, bangun cadangan keamanan. Dalam keuangan, punya dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran bisa bikin rasa takut. Masa depan berkurang drastis. Lihat masa depan sebagai peluang, bukan ancaman. Bukan apa yang bisa salah, tapi apa yang bisa aku capai. Terima bahwa ketidakpastian itu bagian dari hidup. Kalau semuanya pasti, hidup nggak akan menantang. Hidup itu proses, bukan hasil. Masa depan adalah hasil dari langkah kecil hari ini. Takut masa depan itu normal. Tapi jangan biarkan rasa takut itu mengontrol hidup kamu. Kita nggak bisa memprediksi semua hal, tapi kita bisa mempersiapkan diri dan belajar menikmatinya. Jadi mulai sekarang jalani hari ini sebaik mungkin. Karena masa depan itu bukan musuh, tapi teman yang belum kita kenal.